Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Anfrel. Aku Melisa dari Akuntansi 2017. Ngomong-ngomong, kita mau ngapain sih, Rel? Nah, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih di podcastnya JOT. By the way, sebelum ngobrol-ngobrol, kamu tahu nggak JOT itu apa? Emang apa sih JOT itu? Nih, kayak gini-gini nih, udah 3 tahun di HMJA tapi nggak tahu. Prokernya HMJA. Nah, JOT itu prokernya aku nih dari bidang jurnalistik HMJA FEB Unsud yang membahas tentang isu yang sedang hangat di Unsud, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tapi ada yang beda nih dari JOT kali ini. Kalau boleh tahu, apa tuh bedanya? Jadi JOT pada tahun ini hadir dalam bentuk yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yang mana pada tahun-tahun sebelumnya JOT itu berbentuk lembaran atau eksemplar yang dibagikan kepada mahasiswa S1 Akuntansi FEB Unsud, dan pada tahun ini JOT itu berbentuk podcast. Oke guys, JOT kali ini kita akan membahas tentang kondisi terkini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis selama pandemi ini. Untuk itu, kita sudah bersama narasumber kita yaitu Bapak Dr. Andes Rahmat Priyono ME selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni buat membahas lebih lanjut tentang kondisi terkini di fakultas kita tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mas Bima? Ya, alhamdulillah baik nih Pak. Kita mau ngobrol-ngobrol santai aja nih Pak tentang ekonomi. Jadi mungkin bisa jelasin sedikit dulu nih Pak, gimana sih kabar Fakultas Ekonomi dan Bisnis sekarang nih Pak? Mungkin saya flashback dulu ya. Dulu ketika kita perkuliahan, baru mulai kuliah di semester ganjil, kita mulai perkuliahan baru 2 minggu, bulan Maret saya ingat, kemudian lockdown ya. Yeah. Kita praktis tanpa persiapan, semua dosen perkuliahannya langsung beralih dari tatap muka menjadi tatap maya gitu. Praktis tidak ada persiapan sama sekali, itu dilalui kira-kira sampai dengan baru kuliah 2 kali. Artinya masih sesinya semester sebelumnya itu masih panjang, kemudian kita lakukan apa adanya. Proses itu berjalan sambil pembelajaran. Buat dosen itu sesuatu yang buat saya terutama sesuatu yang berat karena jauh lebih ringan kuliah tatap muka langsung daripada kuliah daring dari banyak hal aspek buat kami ya. Kemudian pada perkembangannya setelah semester berjalan, kita memperbaiki proses perkuliahan di bidang 1 dengan menyediakan fasilitas Zoom. Praktis perkuliahan di semester ini, semester berjalan, semester ganjil ya kalau tidak salah ya. Betul. Lebih baik daripada semester sebelumnya. Mudah-mudahan saya sih berharap setelah ini semester berikutnya sudah nggak lagi kuliah online. Setuju apa tidak, Mas? Amin. Amin ya. Oke. Jadi kalau saya lihat suasana di fakultas, ya aktivitas dengan kelengangan karena praktis mahasiswanya tidak ada. Hal-hal yang baru yang bisa saya sampaikan kepada para mahasiswa, para pendengar mungkin, bahwa di Fakultas Ekonomi sekarang ada fasilitas antara gedung A dengan gedung C, itu ada semacam tempat seperti teater gitu. Nanti kalian kalau sempat ke Purwokerto tengok antara gedung A sama gedung B itu sekarang ada semacam panggung yang bisa digunakan untuk aktivitas mahasiswa, bisa apa saja. Tapi terbuka, tidak tertutup. Mungkin sementara itu. Kemudian perkuliahan kita rata-rata kita WFO tetapi juga WFH, karena praktis perkuliahan itu bisa dilaksanakan di mana saja sehingga dosen pada saat ini sebagian besar WFH. Kalau kami di dekanat dijadwal antara WFH dengan WFO. Mungkin seperti itu awalannya. Oke. Jadi ngomong-ngomong pembangunan yang ada di gedung A dan antara gedung A dan gedung C ya Pak, itu mungkin sekarang sedang dalam proses atau sudah selesai dalam pembangunannya Pak? Sudah selesai. Oh sudah selesai. Sudah selesai, ya.
Mungkin kalian bisa Terus reverse ke temen yang di Purwokerto, tolong difotokan nanti dikirim ke saya gitu ya. oh gitu. Iya. Siap. Terus selain dari gedung Ya. Teater itu Pak, yang di antara gedung A dan gedung C, mungkin selain itu ada pembangunan lain nggak sih Pak di Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Ada gedung gedung G sebagai pusat studi internasional. Sekarang difasilitasi dengan fasilitas yang setara internasional kelas lah. Jadi di sana baik interiornya maupun sistem pendinginannya mungkin jauh lebih baik daripada gedung-gedung yang lain. Mungkin nanti kalian bisa lihat di sana. Praktis layoutnya juga berubah. Yang gedung G, posisi yang di belakang rektorat itu. Iya. Terus untuk kalau gedung G sendiri pembangunannya sudah berapa persen atau sudah selesai, Pak? Kalau menurut kontrak sih tahun ini prosesnya, tapi berapa persen saya tidak tahu selesainya. Oke. Tapi kira-kira semester depan udah selesai nih Pak? Udah bisa dipakai apa belum nih Pak? Mudah-mudahan begitu. Mudah-mudahan begitu sudah. Terus ngomong-ngomong semester depan nih Pak. Iya. Kalau kira-kira kan dari Kementerian Pendidikan juga sudah membolehkan untuk 2021 itu diadakan secara tatap muka. Nah, Offline. kalau dari Unsud sendiri kira-kira tahun depan kayak gimana nih Pak? Apakah masih tatap maya atau sudah tatap muka Pak? Secara struktur Unsud itu di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi di bawah Menteri Riset dan Menteri Pendidikan ya. Iya, Pak. Artinya kebijakan Unsud pasti akan mengikuti kebijakan di level atasnya. Tidak mungkin kalau Dikti sudah membolehkan perkuliahan tatap langsung, kita tatap maya tidak mungkin. Oke. Artinya kalau secara nasional sudah diinstruksikan untuk kuliah langsung, pasti Unsud akan mengikuti itu. Tidak mungkin Unsud secara sepihak mengambil posisi untuk tidak melakukan itu. Oke. Ini ada Ya. pertanyaan nggak nih Melisa nih buat Pak Rahmat? Ya, Mbak Nesa, nanya Mbak Nesa. Boleh. Mau nanya nih Pak, kalau misalnya Ya. dari Unsud sendiri udah udah offline gitu ya. Nah, dari Unsud sendiri ini udah ada persiapan belum sih Pak buat kayak dari kayak social distancing dan segala macam, kayak yang buat Mungkin protokol kesehatannya Nah, kali ya. betul. Protokol kesehatan untuk dilakukannya nanti pembelajaran secara offline. tatap muka gitu. Kemarin wacana pembelajaran offline itu sudah direncanakan pada semester ini. Oh, Artinya kita mempersiapkan situasi perkuliahan offline. Tetapi kemudian kondisinya tidak memungkinkan. Jadi secara nasional tidak dimungkinkan untuk melakukan kuliah offline. Kita sudah mempersiapkan, kelasnya kita pecah. Kalau satu kelas isinya 50 jadi 25 gitu. Dengan social distancing itu, kelas yang tadinya isi 100% jadi 50%. Atas dasar itu bisa dibayangkan kita butuh ruang 2 kali lipat kan dari ruang yang harusnya tersedia. Dari sisi itu jadi tidak memungkinkan. Tapi faktanya memang secara nasional tidak diizinkan kita melakukan perkuliahan offline. Tapi kalau dilaksanakan, Unsud sudah mempersiapkan itu dengan membagi kelas menjadi lebih banyak begitu. Oke. Berarti sudah sedikit ada persiapan nih ya Pak buat misalkan tahun depan dilakukan secara tatap muka gitu Pak. Ya, siap. Insya Allah Fakultas Ekonomi khususnya akan siap untuk mempersiapkan itu. Oke. Gimana Melisa? Ada pertanyaan lagi nggak nih buat Pak Rahmat? Selain itu ada ini lagi nggak Pak, kayak penyediaan hand sanitizer dan segala macam, atau kayak penyemprotan disinfektan kayak gitu-gitu? Fasilitas-fasilitas kesehatan atau gimana gitu Pak? Itu sudah automatically Mbak. Kita proses di Fakultas Ekonomi itu secara ketentuan yang berlaku memang harus melakukan proses itu kalau mau melakukan kegiatan offline. Seperti misalnya pertemuan pun, misalnya direktorat menyelenggarakan pertemuan,
jumlahnya tidak boleh sesuai kondisi normal, setengah dari kondisi normal. Kemudian ada protokol cuci tangan dan seterusnya, pakai masker dan seterusnya, jaga jarak. Jadi automatically lah kita bagian dari sistem nasional, sehingga apa yang kita lakukan pasti sesuai dengan protokol kesehatan itu. Oh iya, mau nanya lagi lebih lanjut nih Pak. Tadi kan kayak yang buat masuk kelas itu kita 50% nih. Nah, buat sistemnya itu gimana ya Pak? Ya, kalau itu kan perencanaan untuk perkuliahan yang sedang berjalan ini yang kemudian tidak jadi kita laksanakan. Praktis kalau untuk perkuliahan yang akan datang dengan sistem itu berarti mengasumsikan bahwa situasinya masih COVID ya. Iya. Kalau situasinya masih COVID, automatically kita harus menggunakan protokol tadi. Nah, kemudian sistemnya dosen yang sama akan mengajar 2 kelas untuk masing-masing mata kuliahnya gitu kan logikanya. Dia ngajar 1 kelas, kemudian dipecah menjadi 2. Kalau saya 1 semester ngajar 4 kelas, saya jadi ngajar 8 kelas. Logika sederhananya begitu. Iya, betul. Sehingga memang baik SDM maupun fasilitas kelas dan lain-lain harus 2 kali lipat. Itu yang kemudian menjadi masalah. Sehingga kalau itu tidak bisa diatasi dengan gedung yang ada, mau tidak mau perkuliahannya dipanjangkan sampai malam. Tetapi mungkin tidak untuk dosen mengikuti kegiatan semacam itu, bersedia apa tidak gitu. Nah, itu permasalahannya. Tapi mudah-mudahan kalau udah offline semuanya sudah, misalnya karena faktor vaksinasi sudah semua, faktor penyakitnya bisa diatasi. Mungkin seperti penyakit-penyakit flu yang lainnya itu sudah kita biasa melakukan proses tanpa harus mengikuti dengan protokol kesehatan yang ketat. Mungkin seperti itu. Harapan saya, harapan kita semua mungkin begitu. Walaupun COVID masih, tetapi karena ada proses imunisasi, kemudian orang punya kekebalan. Oke. Ini kayaknya tadi Melisa ada pertanyaan lagi nih. Apa Mel? Mau nanya apa lagi tadi? Mau Katanya nanya mau ini nanya. sih kayak yang dosen itu, berarti kan kita masih permasalahan di dosen itu ya Pak, yang kita bakal kuliah sampai malam gitu. Berarti dari dekanat sendiri belum ada apa nih kayak membahas dengan dosen gitu ya Pak, buat perkuliahan ini, yang sistemnya seperti itu. Prosedur standar di Fakultas Ekonomi, setiap kali menjelang perkuliahan semester yang akan datang, itu mengadakan rapat pendidikan. Rapat pendidikan itu dilaksanakan kira-kira minimal 2 minggu sebelum perkuliahan, minimal. Nah, dengan rapat pendidikan itu kita akan ada koordinasi antara dekanat, jurusan maupun dosen tentang bagaimana program perkuliahan semester yang akan datang gitu. Jadi walaupun persiapan infrastrukturnya sudah jalan sebelumnya, tetapi ketika mau operasional, para dosen diundang untuk rapat pendidikan istilahnya, akan menjelaskan berbagai hal terkait dengan progres kemarin, kemudian pelaksanaan ke depan, dan seterusnya. Biasanya itu dilakukan sudah secara berulang sehingga bukan hal yang baru lagi. Cuma permasalahannya sekarang dengan adanya COVID tentu saja ada hal-hal yang memang kalau berulang substansinya jadi berbeda. Jadi itu mungkin perlu dibahas lebih awal dan seterusnya. Oke. Mau nanya lagi nih, masuk lagi ya Pak. Ya. Itu kan kalau dari sisi dosen dan segala macam. Kalau dari mahasiswanya nih, buat pembagian 50%-nya itu bagaimana ya Pak? 50% dari NIM atau dari berdasarkan kayak lokasi mahasiswa kayak gitu Pak? Enggak, kan kalau sudah offline skenarionya berarti mahasiswa sudah di Purwokerto semua kan? Ya, betul. Yang menjadi masalah adalah kalau masih harus dengan social distancing, ada jarak antar tempat duduk, kelas itu tidak mungkin diisi penuh seperti kondisi sekarang. Iya. Sehingga dengan kondisi kapasitas setengah. Buat mahasiswa, itu permasalahannya adalah dia akan kuliah di awal atau kuliah yang kedua misalnya begitu. Iya. Terus yang berikutnya buat mahasiswa
itu berarti yang bersangkutan tidak berbeda dengan perkuliahan seperti biasanya, cuma jadwalnya dia dengan teman separuhnya yang lain berbeda, gitu saja Mbak. Oke. Berarti belum ada kayak, berarti berdasarkan NIM kalau kayak gitu ya Pak, pembagiannya atau gimana? Nggak juga, kan perkuliahan berdasarkan mahasiswa mengambil mata kuliah. Ya. Nomornya bisa jadi acak itu. Nomornya tidak mesti urut dengan sesuai kelas kan, enggak. Mungkin kalau 2 kelas kan ada sana ada sini gitu. Kalau dibagi 50% bisa saja 1 sampai 25, 26 sampai 50 misalnya begitu. Nomor urut ini berarti ya. Nomor urut absen gitu. Iya, Mungkin absen berarti. gitu. Oke, mungkin itu tadi kita ngobrol-ngobrol mengenai rencana buat mungkin nanti ke depannya kalau misalkan nanti ekonomi dan bisnis itu mau dilakukan secara offline ya atau tatap muka. Nah, mungkin kita mau nanyain lagi, mungkin balik lagi ke yang tadi. Terus mungkin kalau untuk sekarang berarti pelayanan kampus itu seperti Bapendik, fasilitas yang lain-lain itu untuk sekarang berarti sudah mulai normal kan? Kemarin sempat di lockdown ya Pak? Ya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis nih. Nah, untuk sekarang berarti semua itu udah mulai kembali normal ya Pak? Kalau pelayanan kita menggunakan sistem 75% berangkat, 25% di rumah gitu. Pernah juga ada 50% di kantor, 50% di rumah. Jadi misalnya saya nih sekali sehari masuk, sehari tidak, misalnya begitu. Kalau 50%. Kalau 75% berarti sehari masuk, 3 kali libur, misalnya begitu. Kalau kondisi 100% ya kalau pelayanan semua datang. Tetapi untuk saat ini pelayanan itu kira-kira 50% yang datang. Oke. Jadi tidak full, ya. Dengan sistem pelayanan yang 50% berangkat sama enggak, itu menghambat ini nggak sih Pak, kinerja dari karyawan kayak gitu Pak? Dengan adanya sistem pembelajaran yang daring kan tidak perlu banyak hal dilakukan juga. Artinya karyawan itu tidak perlu mengecek ruang kuliah berulang, tidak perlu melakukan pembersihan, misalnya itu contoh saja. Otomatis memang tenaga mereka juga dengan adanya kuliah online tidak terlalu banyak dibutuhkan, kecuali pelayanan yang sifatnya misalnya surat-surat keterangan orang tua masih bekerja dan seterusnya, itu jalan terus. Kalau perkuliahan itu dilaksanakan oleh dosen dengan perkuliahan di rumah, sehingga permasalahan administrasi dilayani dengan online. Kita mengirim absen, kemudian mengirim materi kuliah, semua by system, jadi tidak perlu lagi mengunjungi secara fisik gitu. Jadi seperti itu Mbak. Oh ya, masuk lagi nih ya Pak, masalah yang surat pelayanan surat gitu kan. Kalau misalnya buat mahasiswa yang di Purwokerto kan bisa langsung ke Bapendik sendiri nih. Nah buat yang dari mahasiswa luar kota, dari fakultas sendiri itu menyediakan kayak buat ngirim suratnya nggak buat mahasiswa yang membutuhkan itu? Kan lagi COVID gini juga banyak info beasiswa kayak gitu kan. Nah banyak mahasiswa itu yang membutuhkan surat-surat kayak nilai gitu, terus habis itu surat keterangan tidak menerima beasiswa, terus dan segala macamnya. Nah itu dari fakultas sendiri itu menyediakan buat pengirimannya nggak Pak? Contoh kasus yang kemarin terjadi adalah kita membuatkan surat secara resmi di Purwokerto, kemudian surat itu kita scan dan soft file-nya kita kirim kepada yang bersangkutan. Itu untuk surat keterangan orang tua masih bekerja. Untuk beasiswa, kemarin kita baru menyampaikan beasiswa untuk dari alumni. Yang dikumpulkan oleh mahasiswa adalah semuanya soft file. Kita kirim ke alumni untuk seleksi juga soft file-nya itu. Jadi ketika tidak memungkinkan, kita akan menggunakan model soft file itu. Kemudian tentang pelayanan
yang lain kalau misalnya mahasiswa membutuhkan untuk dalam rangka bebas dari beasiswa dan lain-lain, memang tidak seluruh tenaga akademik tata usaha itu punya kapasitas teknologi informasi yang semuanya baik ya. Ketika yang datang itu adalah yang tidak akrab dengan teknologi informasi, mungkin pelayanan mengirim informasi tadi agak terhambat. Tapi ketika informasi itu datang pada orang yang kebetulan bisa menindaklanjuti, ya memang tidak lama. Tapi memang prosesnya jadi tidak sederhana karena kita belum terbiasa, tenaga pendidikan juga yang melek teknologi juga mungkin separuh-separuh gitu ya. Jadi hambatannya masih di situ. Beda kalau datang secara offline, pasti akan segera teratasi. Kalau ini kan menunggu informasi dan seterusnya. Jadi ada hambatan teknologi saja, Mbak. Tapi kita ikhtiarkan pelayanan tetap bisa dilakukan. Kalau yang tadi pelayanan orang tua bekerja itu sistematisnya gimana ya Pak buat ngirim ke kita? Ya, kan fakultas ada yang bisa diunduh oleh mahasiswa untuk diisi formulirnya kan. Kemudian dikirim kembali ke kita ngeprint gitu. Setelah diprint oleh kita, kemudian kita tanda tangani, kemudian difoto oleh tenaga administrasi, di-scan maksud saya, kemudian software-nya kalau memang dia membutuhkan software-nya bisa kita kirim itu. Oke. Kalau mau diambil hard file-nya bisa titip ke temannya yang di Purwokerto atau yang lainnya. Tapi rata-rata semua saya tanda tangan hard file. Tapi ketika dibutuhkan software akan di-scan, seperti itu Mbak. Oh gitu. Terus kalau misal butuh soft file nih Pak, kan banyak mahasiswa yang emang belum tahu kan buat cara minta soft file surat kayak gitu ke fakultas gimana. Nah, kita mau nanya nih caranya gimana buat mendapatkan soft file itu gitu Pak. Kalau Anda angkatan berapa ya Mbak? Saya angkatan 2017. 2017 ya, sudah maju skripsi ya? Iya, betul Pak. Ya. Nih, Pak. Ketika mau mengajukan surat semacam itu sudah pernah dilakukan belum Mbak? Sudah. Sudah. Sistemnya bagaimana? Kebetulan kan saya di Purwokerto, jadi kita kayak minta online aja, terus habis itu nunggu 2-3 hari aku ke Bapendi kayak gitu. Cuman kan aku banyak teman-teman di luar kota kayak gitu yang emang minta tolong ke aku buat ngirim soft file-nya, minta tolong scanin buat ambilin kayak gitu. Nah, biar lebih gampang aja, biar mereka yang langsung ke fakultas sendiri kayak gitu minta scan-nya itu gimana gitu Pak. Kalau misalnya mereka ngisi langsung sendiri secara online bisa nggak yang di luar kota ini? Kalau ngisi online secara langsung bisa, cuman kan buat ngambil hasilnya itu yang masih tanda tanya gitu sih. Kemarin saya baru saja ketemu sama petugasnya, ada yang menghubungi bagian pendidikan, kan bisa ke Fakultas Ekonomi, kemudian diteruskan ke bagian pendidikan, minta untuk dikirim soft file-nya, ya kemudian dilakukan proses tadi. Jadi menelpon ke sini atau mungkin punya nomor WA petugas yang ada di Bapendi, KTU-nya atau Kasubagnya, mungkin bisa seperti itu. Oh, seperti itu. Baik. Terima kasih Pak informasinya. Ya. Yeah. Masih banyak mahasiswa yang belum tahu nih gimana sih prosedur-prosedurnya gitu. Mungkin aku mau nanya lagi sih Pak. Kan sebentar lagi mungkin dari teman-teman UKM ataupun HIMA kan sebentar lagi nih bakal ada musyawarah akhir tahun nih Pak. Kalau dari teman-teman mahasiswa itu untuk sekarang udah bisa minjem ruangan belum sih Pak buat mungkin mau ngelaksanain MAT atau musang itu secara offline gitu Pak. Mahasiswa udah bisa minjem kelas belum sih Pak buat hal-hal seperti itu? Sementara ini kelihatannya belum boleh Mas. Belum boleh. Jadi rata-rata para mahasiswa kalau mau menyelenggarakan kegiatan yang skupnya besar, dia memang menggunakan ruang hanya untuk operator saja. Oh gitu. Tapi ketika ruang itu digunakan untuk proses kegiatan, kelihatannya belum boleh. Tapi kalau untuk
fasilitasi operator kegiatan yang online diizinkan. Iya. Oke. Gimana Melisa? Ada yang mau ditanya lagi nggak nih? Belum sih kalau buat masalah peminjaman kelas dan segala macam. Berarti Yang lain? di kampus nih cuman buat kayak pelayanan aja gitu ya Pak? Iya, kita juga lagi sibuk dengan perkuliahan ya Lisa ya. Jadi prosesnya memang fakultas sedang preparasi gedung, sedang persiapan ruang, renovasi, tapi juga belum semua. Tapi sekarang konsentrasi fakultas untuk fisik adalah renovasi gedung G. Oke. Kemudian untuk perkuliahan kita dalam rangka membenahi sistem dengan online. Karena dengan Zoom ternyata butuh operator yang dari pagi sampai malam. Kemarin mereka sempat dinilai terbaik di Unsud perkuliahan di ekonomi itu, dapat penghargaan. Tapi juga untuk mempertahankan itu kan tidak mudah karena butuh tenaga yang lama dari pagi sampai perkuliahan berakhir gitu. Walaupun kita shift juga. Kalau buat mungkin kita kan punya lab FEB nih Pak. Untuk kegiatan di lab FEB itu sekarang bagaimana Pak? Apakah kegiatannya udah efektif lagi atau bagaimana Pak? Kemarin sebenarnya mau efektif ya dengan prokes yang ketat gitu ya. Tapi faktanya kemarin terjadi klaster di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu mula-mulanya dari lab gitu. Lockdown yang terakhir itu kasusnya mulai di lab. Jadi aktivitas di lab, mahasiswa dan dosen positif, kemudian atas dasar itu lab kita tutup, tidak ada aktivitas. Waktu itu sebenarnya satu-satunya tempat yang masih prosesnya berjalan katakan normal itu di lab, tapi dengan kondisi itu lab ikut-ikutan lockdown juga. Kalian sudah tahu informasinya kan tentang klaster ekonomi dan bisnis. Kalau kedokteran sampai 54 positif, ekonomi dan bisnis setengahnya lebih itu yang positif, udah denger ya? Sudah Pak. Ya, berarti untuk sekarang lab gimana Pak? Ya, sekarang tidak aktif secara offline, tapi secara online masih. Oh gitu. Karena misalnya lab kewirausahaan itu tetap menyelenggarakan kegiatan, tetapi tidak di labnya. Gitu. Oke, sebentar Pak. Ini mungkin Melisa ada yang mau ditanyain nih Pak. Tapi malu-malu Pak. Mau tanya aja nggak apa-apa. Jangan malu-malu Mel. Melisa, jangan. Saya lihat kamu soalnya bisik-bisik saya dengar juga. Nih tuh kan. Mau nanya nih Pak, kan kita juga ikut HIMA gitu kan, HMJA. Nah, biasanya nih musang kan dilakuin di pertengahan Desember kemarin. Nah, karena pemilihan ketuanya mundur, dilakukan secara online jadi mundur, jadi kan kita kepengurusannya juga mundur. Nah, terus buat kedepannya, berarti pelantikannya buat yang HIMA di tahun depan itu kepengurusannya nggak 1 tahun dong Pak? Kita menggunakan acuan yang normal saja. Ketika kondisinya seperti ini, ya kita nanti mengikuti dengan situasi yang ada. Saya berpikir begini, di antara UKM kita ada beberapa yang sudah bisa menyelenggarakan musang. Nah itu kita lantik secara periode yang sama dengan tahun sebelumnya. Yang lain karena mungkin faktor teknis bisa menyusul di bulan-bulan berikutnya begitu Mbak. Tapi tetap prosedurnya tidak kemudian dipanjangkan 2 tahun, tidak. Melisa mau 2 tahun? Oh enggak, saya mau skripsian aja. Kirain Melisa mau 2 tahun. Iya. Ketua HMJA Mas siapa ya Mbak? Dalam? Ketua HMJA-nya Mas siapa ya? Mas Setio Adi Pak. Setio Adi ya. Iya betul, Setio Adi Purnomo. Setio Adi Purnomo. Gimana Melisa? Berarti tetap dilakuin seperti biasa gitu ya Pak? Ya, iya. Buat kita pemilihan ketuanya kan online nih Pak. Dari fakultas sendiri tuh kayak mengalami kesulitan nggak sih buat melakukan pemilihan ini? Kayak dari penyedia, kan kita juga web juga disediain sama fakultas gitu kan. Dari fakultas sendiri tuh ada kesulitan-kesulitan nggak Pak? Kalau
dalam waktu yang bersamaan mungkin ada masalah ya. Tapi kalau bisa dilakukan tidak dalam waktu yang sama, kita bisa sediakan fasilitas itu. Secara teknis nanti kalian bisa berkomunikasi dengan tim TI fakultas. Kita akan fasilitasi prosesnya. Tapi mungkin kalau bersamaan ya jadi tidak memungkinkan. Kayak yang kita akan lakukan dalam waktu dekat ini adalah, kalian sudah dengar mau ada Munas alumni? Belum, Pak. Munas tuh apa ya, Pak? Ya, iya, itu memang bukan urusan mahasiswa ya, itu urusan alumni ya. Iya. Ya. Itu akan dilaksanakan tanggal 26 besok. Oh. Itu kita sediakan fasilitas Zoom untuk 1.000 peserta. Walaupun saat ini yang daftar kehadiran ya belum ada separuhnya. Tapi kita ikhtiarkan untuk siapapun yang mau ikut, alumninya bisa kita fasilitasi sampai dengan 1.000. Rame. Nah, kalau kalian mau nanti votingnya juga e-voter, pakai e-voting ya. Jadi atas dasar keterwakilan masing-masing angkatan yang punya hak suara memilih siapa calon ketua umum alumni Fakultas Ekonomi begitu. Nanti akan disampaikan siapa-siapa yang mencalonkan jadi ketua, yang berhak memilih nanti memilih pada saatnya. Seperti itu. Oh gitu. Kalau Itu yang waktu itu kamu masa lupa? Kan waktu itu ada suratnya. lupa. Saya ingat berarti Pak, kalau Munas Pak pernah dengar berarti. Cuman lupa namanya. pernah dengar. Waktu itu alumni HMJ juga kan, kita ada grup bareng sama alumni HMJ. Oh, alumni HMJ itu. juga nge-share itu tentang itu. Ya, Melisa lupa kayaknya Pak. Iya. Ya. Itu nanti kegiatannya semua online ya. Iya. Jadi kegiatan itu dilakukan pada tanggal 26 Desember mulai jam 9 sampai jam 12 gitulah. Nanti proses pengisian pesertanya dengan flyer yang disediakan itu ada peserta, ada yang punya hak suara, ada flyer untuk pencalonan ketua umumnya. Gitu semua by online. Oke. Gimana Melisa? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Cukup sih buat yang itu. Cukup. Selain dari Munas mungkin ada yang mau ditanya lagi nggak nih? Apa ya? Mungkin sedikit berbagi pengalaman mungkin ya Pak, selama mungkin kerja online gitu Pak, terus mungkin mengajar online gitu. Gimana sih Pak apa ya kesan dan kesannya gitu selama selama online ini gitu. Terus mungkin ada kesulitan nggak sih Pak dari mungkin dari dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu ketika harus mengajar online gitu, mungkin Bapak tahu gitu. Iya, kalau saya menjelaskannya adalah dosen itu ada 3 kelompok ya. Yang pertama adalah dosen-dosen muda yang sangat milenial, yang dengan teknologi informasi apapun mereka tidak ada masalah. Kemudian ada kelompok di tengah yang posisinya dia bisa menjadi milenial kalau mau belajar. Terus yang kelompok ketiga yang memang sudah nggak bisa lagi dengan teknologi informasi yang mutakhir gitu. Akhirnya perkuliahannya memang jadi hambatan itu. Atas dasar pengelompokan itu memang perkuliahan dengan online seperti sekarang ada yang bisa memaksimalkan performance-nya, ada yang biasa-biasa saja, ada yang lebih rendah dari performance yang sesungguhnya karena teknologinya tadi. Ini mohon maaf, backdrop di saya tulisannya gitu ya? Iya Pak. Maaf ya, saya belum ganti, saya nggak bisa ganti nih. Nggak apa-apa ya? Iya Pak. Nggak apa-apa Pak. Kalian di mana nih online-nya? Kita di Purwokerto Pak. Di Purwokertonya di mana Mas? Kita ini sekarang lagi ada di tempat kopinya Mbak Melisa Pak. Oh, di mana kopinya Melisa? Ada di Jalan Stadion Mini. Di Stadion Mini, berarti di Raja Wali. Raja Wali. Oh gitu. Ya. Paham saya. Mampir Pak. Ya, mudah-mudahan sempat ke sana. Soalnya anak saya juga kuliah di teknologi pangan, jadi dia senang experience untuk
kemana-mana yang kira-kira baru gitu. Bisa banget nih Pak, kita KKSI. Ya dipromosi nih, mohon maaf. Kan kalau siaran ada promosinya, Mas. Oh iya, Pak. Oke, terus ke pertanyaan terakhir kali ya nih ya, dari Melisa nih. Mau nanya ke Pak Rahmat nih, pesan-pesan buat seluruh mahasiswa FEB ini gimana nih Pak? Ya, kalau saya ingin memesankan hal seperti ini, bahwa tahun 2020 ini kan sesuatu yang sangat istimewa sekali, dan itu sejarah hidup yang tidak berulang. Kalian mungkin satu-satunya mahasiswa Indonesia yang pada saat 2020 jadi mahasiswa kan? Buat yang lain jadi apa? Artinya itu nanti akan kalian ingat terus sepanjang usia kalian sampai berapapun lamanya. Sampai punya cucu dan seterusnya. Dulu saya waktu kuliah, nah ini seleksi alam. Kalau kalian tidak bisa lewat dari situasi sulit ini, kalian akan bagian dari yang jadi korban gitu. Jadi saya memesankan kepada kalian, ini tantangan buat kita. Mari kita tetap ikhtiarkan untuk tetap sehat, untuk bagaimana supaya kondisi ini bisa kita lalui dengan tetap sehat. Saya ingin mahasiswa ekonomi nanti saatnya sudah perkuliahan secara offline, tetap semangat, tidak kehilangan keceriaan dan seterusnya, karena kondisi ini betul-betul sangat mencekam. Jadi banyak kalian bisa lihatlah, semua usaha sedang investasinya kemarin sekarang mulai buka sudah nggak ada pembelinya. Akhirnya dia harus membayar cicilan hutang, nggak ada uang masuk, akhirnya bangunan baru selesai dijual. Itu sering terjadi. Kondisinya memang secara nasional kita mengalami yang namanya depresi ya. Jadi pertumbuhan ekonominya negatif, itu dampak dari COVID ini. Di Indonesia, sepengetahuan saya, sepanjang usia saya, ini yang paling dramatis. Dulu pernah ada kejadian misalnya Gunung Galunggung meletus, ada kejadian lagi Pak Harto lengser, tapi tidak sedramatis ini. Ini dramatis dan panjang. Mungkin di antara tetangga kita, saudara kita ada yang dapat menjadi korban. Bahkan kita tahu banyak kepala negara yang mendapatkan dampak dari ini. Mungkin itu sehingga pesan saya kepada para mahasiswa, jadikan momen ini untuk tetap fight, jaga kesehatan, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang sukses. Amin. Amin. Ya, semoga di tahun depan kita udah mulai bertemu lagi di kampus kita tercinta di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Karena mungkin banyak mahasiswa yang udah kangen nih ke kuliah di kampus, main-main di kampus, ketemu sama dosen-dosen, ketemu sama teman-teman. Karena pandemi ini terpaksa kita harus terpisah oleh jarak gitu. Iya. Jadi ya kita doa bersama-sama biar ya semoga secepatnya kita bisa bertemu kembali lagi. Amin. Kalian coba bayangkan mahasiswa baru. Ya. Mereka itu masuk dari mahasiswa kita belum kenal lokasi, belum kenal dosen. Betul. Sejak awal perkuliahan, coba bayangkan. Sedih banget. Kasihan mahasiswa 2020. Bagaimana kita menularkan nilai-nilai kejuangan senior-senior kan betul. Kalau kondisinya nggak bertempat. Ya kita doakan betul, mudah-mudahan kita bisa lewati semua dengan baik ya. Amin. Nggak sabar juga nih ketemu adik-adik 2020 nih. Nggak sabar gitu kan. Iya. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi nggak Pak nih Pak? Mungkin cukup dari saya. Kalau ada hal yang kurang berkenan saya mohon maaf, karena saya juga kalau wawancara seperti ini mungkin ngomongnya ngaco, saya mohon maaf. Mungkin itu saja. Iya siap Pak. Ya Pak. Ya mungkin itu sih yang bisa kita obrolin bareng Pak Rahmat nih di JOT kali ini. Mungkin dari saya dan Melisa mengucapkan terima kasih banyak buat Pak Rahmat yang sudah berkenan buat ngobrol-ngobrol santai nih di JOT kali ini. Kita juga mau mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata gitu Pak. Iya. Terima kasih. Mungkin itu aja sih Pak yang kita bicarakan kali ini. Okay. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya.
Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga. Iya. Pak. Salam untuk teman-teman ya. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima kasih, Rahmat. Pak. Sama-sama.